Yang dilakukan oleh Bandung Daya Sentosa (BUMD) ya, yang menyeret nama Bupati Kabupaten Bandung yaitu Pak Dadang Supriyatna. Sampai sekarang belum ada titik terang nih. Padahal katanya somasi udah beberapa kali dilayangkan. Padahal udah beberapa kali pertemuan dilakukan, tapi belum juga mendapatkan titik terang. Dan sampai sekarang pun belum ada klarifikasi kepada masyarakat, baik dari pihak perusahaan maupun dari Bapak Bupati itu sendiri. Gimana ini? Apakah harus Pak Deddy Mulyadi turun gitu untuk menengahi? Gimana ya? Padahal menurut saya Kabupaten Bandung itu salah satu wilayah yang memang adem ayem gitu loh. Gak pernah ada keluhan masyarakat tentang jalan yang rusak gitu, walaupun ada ya jalan yang rusak ya. Gak pernah ada keluhan masyarakat yang terkena dampak penertiban bangunan liar gitu. Belum pernah ada gitu. Adem ayem, jadi masyarakatnya pun cuma ya nerimo gitu loh. Santai. Tentang rumbel yang 50 siswa masuk setengah 7 juga adem ayem aja. Gak ada debat-debat keluhan-keluhan guru ataupun orang tua siswa. Barak militer juga sama, adem-adem aja. Sekalinya viral ya masalahnya yang kayak gini nih. Harusnya sih klarifikasi ya Bapak Bupati atau dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Karena ini kan badan usaha milik daerah gitu kan. Tentu masyarakat juga harus tahu gitu, berhak tahu apa yang terjadi gitu kan. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan selamat bergabung kembali di Guns Reaction Channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan mereaksi beberapa potongan video terbaru seputar berita Kang Deddy Mulyadi. Namun di awal video kita akan fokus membahas atau mereaksi tentang dugaan kasus penipuan yang menyeret nama Bupati Kabupaten Bandung ya. Dan langsung saja kita baca caption daripada video ini ya. Haruskah KDM turun tangan untuk menengahi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung tentang dugaan penipuan yang menyeret nama Bupati Kabupaten Bandung? Saat ini kayaknya kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian deh. Jadi KDM mungkin tidak ingin ikut campur ya kalau urusannya sudah ke ranah hukum ya. Oke, mari kita lanjut. Karena terus terang keterbatasan mereka juga mengatakan bahwa secara ekonomi mereka udah sangat minim. Sehingga untuk Ini kayaknya yang berbicara nih korban juga nih kayaknya. mereka bergabung ada keterbatasan di situ. Kedua Pak, terus terang di antara mereka itu masih ada yang percaya janji BDS dan Bupati bahwa mereka akan terganti oleh. Sorry guys, audionya kecil jadi kita skip saja. Kita baca komentar saja dari Ruksa 05. Laporkan ke pusat Bu, viralkan ke presiden. Ini Kabupaten Bandung, kabupaten terkuat sejagat raya sejak dulu loh. Emot tertawa. Ini kayaknya satir nih. Ini kayaknya sindiran deh kayaknya. Skandal, penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan. Selalu menolak segala kebijakan KDM. Kini Bupati Bandung terjerat dugaan korupsi. Skandal penipuan besar. Bupati Kabupaten Bandung diduga tipu pengusaha hingga ratusan miliar. Oh, angkanya sampai ratusan miliar, guys. Dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Berapa banyak sih yang ditipu, Kang Didit? Kami 33 miliar. 100 miliar itu kan yang harus dibayarkan kepada kita, Pak. Lebih dari dugaan skandal, penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Dan nanti juga ada keterlibatan orang petinggi partai yang menjadi pejabat struktural di komisi di DPR. Nanti kita sebut satu-satu. Itu datanglah seorang namanya Ibu Novi. Namanya siapa sih bupatinya? Namanya Pak Dadang Supriyatna. Pak Dadang Supriyatna. Dirut dari BDS. Namanya siapa? Yanuar Budi Norman. Pak, saya laporin ini ke kejaksaan, Pak. Oke, ke inspektornya Oh, jadi memang kasusnya sudah dilaporkan bahkan sampai ke kejaksaan ya. namanya siapa sih? Masih ingat nggak? Pak Yuri, inspektur kepalanya itu adalah Pak Marlan Nisamsu, MM. Oh, Nisamsu atau Nirsamsu? Nirsamsu. Oh, Nirsamsu. Oke, Ya. Pak Marlan. Dan juga ada Pak Yuri Andre Yunawari, Oke. SPMM, Oke. sebagai auditor, Lani, Oke. Karyadi,
Oke, oke. Banyak Tapi ketuanya adalah Pak Marlan Nirsamsi. Kira-kira gitu ya. Pak Januar Budi Norman, relasi lah termasuk dengan Urnovi yang direktur keuangan tadi. Terus? Kita baca saja komennya lagi guys. Ada dari siapa nih? Suhita. Pantas saja suka nyinyir KDM, ternyata takut kebongkar atas perbuatannya. Ternyata emot tertawa. Langsung lanjut lagi, semoga terungkap semua, maju terus Pak. Ya kasihan juga ya korban-korban yang tertipu. Semoga masalah cepat selesai dan pelaku bisa cepat diadili ya. Terkait dengan kasus BDS, kami sudah Laporan kasus PT BDS sudah diterima Kejari sejak akhir Januari 2025. menerima laporan dari akhir bulan Januari tahun 2025. Dan pada saat kami menerima laporan itu, kami juga sudah melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Tetapi memang karena perkaranya ini melibatkan transaksi yang banyak, kemudian orangnya banyak, kemudian juga bersentuhan dengan sisi hukum yang lain, bisnis perdataan di sana, maka kita cukup hati-hati dan membutuhkan waktu yang lama. Membangun suatu perkara itu sama dengan menyusun puzzle, harus utuh, tidak boleh ada yang hilang, harus lengkap supaya mengkonstruksikan perkaranya benar dan gambar yang diperoleh itu betul, sehingga nanti kesimpulan yang diambil oleh teman-teman penyidik juga betul. Nah, kami berterima kasih atas kesabaran dari banyak pihak. Kami memahami bahwa banyak korban dalam perkara ini yang tentu berharap uangnya itu bisa kembali. Tetapi kami juga perlu waktu untuk melakukan proses hukum terhadap perkara ini, dan kami juga sudah diatensi oleh pimpinan untuk segera menyelesaikan penyelidikan perkara ini. Kemudian apapun hasilnya segera sampaikan ke publik. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ke depan atau paling lambat 2 minggu ini sudah hasilnya. Nanti apapun, apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan, kalau seandainya ditemukan peristiwa pidana tentu itu diteruskan ke penyidikan, kalau tidak mungkin akan dihentikan, atau mungkin ada mekanisme hukum yang lain, itu akan kami sampaikan selanjutnya kepada teman-teman media seperti itu. Ada pemeriksaan saksi-saksi atau seperti apa? Udah belum Pak? Pemeriksaan saksi-saksi sudah banyak kita lakukan, baik dari pihak vendor, dari pihak BDS-nya sendiri, kemudian dari pihak-pihak lain yang terkait dengan proses bisnis dalam perkara ini dari pihak. Oke, langsung saja kita baca komentar dari Asha Jadi. Saya pribadi nggak dibayar sama DS bekas proyek normalisasi waktu pertama jadi bupati. Program janji politik pengerukan Sungai Citarik. Uang saya 50 juta. Ada kaitannya sama kakaknya yang sekarang jadi anggota DPR RI. Jadi track recordnya kayaknya memang inisial DS ini juga banyak masalahnya ya. Oke, mari kita lanjut. Begitu aku masalah, 25 miliaran oke. KDM Gubernur Jawa Barat ditantang Bupati Bandung untuk menyelesaikan jembatan Cijeruk. Ya, ini permasalahan jembatan nih. So, pada mulai misalkan Pak Gubernur misalkan ya 50 miliar, 50 dibagi 2, 25 miliar provinsi, 25 kabupaten siap. Tapi pengen minta segera saya. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Bandung merasa malu, melihat statement Bupati Kang Dadang Supriyatna jika nu teu boga adab. Kang Dadang boga masalah naon jeung Bapak aing. Dek bangunnya bangun, saayana duit, sacukupna duit. Pakai dana APBD. Ayeuna nya lamun Kang Dadang aya duit leuwih, pakai dana pribadi. Ari ieu kala nangtang-nangtang, digan ngajak karing nangtang teh. Kamari wali kota Bandungnya, ayeuna bupati Kabupaten Bandung anu ngijinkeun studi tur teh. Yang jelas cenah studi tur teh harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kebutuhan naon atuh sekolah? Diajar sejarah mah padadang teu kudu piknik, teu kudu jalan-jalan nu ngabebankeun orang tua siswa atuh. Buku sejarah loba, dina media loba ayeuna mah. Terus cenah selama orang tuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman,
Ya orang tua mahnya lamun dirapatkeun pasti mayoritas teh satuju we, jarang nu wani ngomong teh satuju padadang. Ya nya manya padadang teu ngalaman jadi orang tua siswa kita ngai padadang modal loba duit meureun. Ya ti heula program barak militer padadang mah geuningan kalah ka milih program wajib mengaji magrib. Jadi katu nu daek ngaraji mah budak bager lain budak baung padadang. Nah, hayang beda wae padadang cik kan geus we omean jalan fokus lah raruksak jalan Kabupaten Bandung teh. Masalah studi tur mah program barak militer ngiluan we atuh ka gubernur teu kudu hayang tampil beda. Pengen tampil beda padadang. Aduh, ieu mah padadang. Ya, memang tidak hanya study tour saja ya, bahkan kebijakan-kebijakan lainnya juga Padadang ini cenderung kontra dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Di Jawa Barat hari ini untuk sekolah di bawah kewenangan gubernur. Nah, kita sudah mulai mereaksi podcastnya Deddy Corbuzier ya bersama dengan KDM. Ini pasti seru nih, pasti banyak sekali pertanyaan kita yang bisa terjawab nih dengan pemaparan KDM ya. Seluruh orang tua siswa mendandatangani kesepakatan pernyataan di atas notaris. Bahwa tidak akan menuntut guru apabila ada tindakan guru dengan tujuan mendisiplinkan. Tujuan mendisiplinkan. Iya. Tapi harus ada batasan dong, Kang. Ada yang bukan perbuatan yang bersifat penyiksaan. Oh, jadi memang apa ya namanya? Perjanjian itu ya ada mekanismenya juga ya. Jadi saat ini memang guru dilindungi lah oleh Pak Gubernur ya dalam mendidik siswanya. Jadi kedepannya tidak ada lagi nih kasus pelaporan yang dilakukan oleh wali murid kepada pihak guru karena alasan mendidik ya. Tapi juga disertakan bahwa pada saat itu ya ada batasannya, intinya jangan sampai menyiksa ya. Wah gila. Saya boleh ya? Boleh dong. Kita negara nyiapin fasilitas mereka sekolah. Masa kan negara harus. Wah gila. Ini serius kan? Serius. Cek Jabar. Saya detil loh ngurusin. Sekarang saya mau bikin kebijakan lagi. Setiap siswa nanti diketahui oleh orang tuanya, oleh walinya menandatangani, akan mentaati peraturan lalu lintas. Kenapa? Anak-anak ke sekolah nggak pakai helm. Ya naik motor 3. Iya kan? Nah dari situ kan kita menjadi problem. Kenapa problemnya? Mohon maaf ya, saya itu dicaci maki orang gara-gara mengefisienkan anggaran hanya untuk anak-anak bisa sekolah di Jawa Barat. Dengan berbagai daya yang saya miliki. Nah kemudian uang yang saya gunakan, masa anak-anak yang dihasilkan menghabis-habiskan uang untuk merokok, untuk balapan. Kan ini harus dirubah, ini bangsa. Ya, di tengah perjuangan Kang Deddy Mulyadi mengefisiensikan anggaran APBD demi anak-anak di Jawa Barat itu bisa sekolah, malah Kang Deddy Mulyadi mendapati kemarin di SMA Cipende ya, banyak sekali murid-murid yang tidak tertib ya, dan ini sangat disayangkan ya. Dan tentu saja Kang Deddy Mulyadi menyoroti hal ini dengan serius ya, sehingga kedepannya Kang Deddy Mulyadi akan lebih tegas lagi karena ini tidak main-main ya, ini menyangkut masa depan anak bangsa gitu kan. Tetapi Bang Deddy bisa lihat, apakah saya dibenci sama anak sekolah? Enggak. Ya itu yang dikirim-kirim ke barak awalnya ada yang nggak mau pulang. Nggak mau pulang dari barak itu problemnya adalah di rumah. Iya makanya. Mereka itu akhirnya, Pak, kenapa? Karena orang tua saya begini, lingkungan saya gitu. Jadi kalau saya simpulkan hari ini adalah ketika anak-anak pulang dari barak, lingkungan keluarga tidak mendukung, lingkungan masyarakat hari ini sudah bukan lagi habitat yang layak untuk anak-anak tumbuh dengan baik. Dan perlu kan ketegasan. Jam 9 harus tidur, jam malam. Turun tuh angka kriminal. Dan kemudian saya itu monitor tiap hari. Begitu besok. Iya ya, minimal pasti berkurang lah. Anak-anak itu berkeliaran di jam 9 malam ya dengan adanya kebijakan ini. Kalau misalkan dulu sebelum adanya kebijakan ini, ya pasti kan yang tidak memiliki kepentingan pun ya pasti untuk sekedar nongkrong saja mereka keluar gitu, keluar rumah. Dan dengan adanya kebijakan ini saya yakin setidaknya mungkin kalaupun tidak banyak ya bisalah mengurangi dampak
daripada kenakalan remaja ya, seperti tawuran, geng motor, itu kan pasti bisa dicegah ya karena ada pelaturan ini. Apalagi pihak-pihak terkait juga ikut mengawasi seperti RT, RW, lurah, semuanya bekerja sama mengawasi anak-anak supaya di jam 9 itu tidak ada lagi yang keluar. Intinya ada kerjasama juga dengan masyarakat ya. Gimana dengan kasus vasektomi? Nah, ini vasektomi juga kemarin banyak menimbulkan sekali pro dan kontra ya. Bahkan gara-gara kasus vasektomi ini, kebijakan vasektomi ini, ada sebagian orang yang memframing bahwa KDM itu juga anti-Islam ya. Saya minum dulu deh. Oke. Dan kita bakalan dengar penjelasan dari KDM tentang vasektomi ini biar kita semua tercerahkan lah. Kasus vasektomi ini kan agak-agak berat juga. Untuk terima bansos harus vasektomi. Untuk terima bansos harus vasektomi. Berarti kan untuk terima bansos di vasektomi itu istilahnya di apa namanya? Di unfertil kan? Oh iya. Iya kan? Minum dulu aja. Disteril kan minum dulu aja. Unfertil lah berarti kan? Unfertil kan? Ya udah minum dulu. Oke. Jadi sebenarnya begini, itu kalimat penerima bansos harus vasektomi itu nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti syarat penerimaan bansos harus vasektomi itu ternyata itu tidak keluar dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada kalimat itu. Yang buat siapa, Kang? Yang buat media, bukan saya. Oh gitu. Kan ada pidato lengkapnya ada. Itulah enaknya jadi gubernur ngonten. Karena seluruh ucapan saya terekam dengan baik. Jadi ada bukti nih ngomongnya. Dan lengkap kan. 30 menit, 25 menit. Nggak sepotong-sepotong. Dan yang ngambilinnya nggak orang gitu loh. Bukan konten kreator yang ngambilin. Ya kan kalau orang lain mungkin pemimpinnya menjadi objek konten kreator. Iya, betul. Kalau saya bukan, gubernurnya ngajakin untuk jadi konten kreator. Ya, jadi apapun yang Anda omongkan ada buktinya. Ada buktinya. Iya betul. Oke. Vasektomi berarti nggak pernah ada, Kang? Nggak pernah ada. Jadi begini ceritanya. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya ini bukan sekarang ketika jadi gubernur. Ketika masih anggota DPR, ketika jadi bupati. Saya gini loh. Nemuin warga. Anaknya 24, bayangin. Gila men, 24. Tapi benar-benar ada tuh. Kemarin saya melihat potongan video shortnya kalau nggak salah ya. Ketika Kang Deddy Mulyadi berdialog dengan ibu-ibu yang memiliki anak sebanyak 24. Serius, di Purwakarta tuh ada. Yuk, saya ajakin, mudah-mudahan masih ada sih ibunya. Serius ini ngomong. Serius. 24 tuh satu keluarga, satu ibu, satu suami, satu bapak. Ada di Pleret. Itu kalau nggak salah itu 24 deh. Itu kurang hiburan. Justru hiburannya itu. Ya itu. Gimana sih? Ini gimana sih hiburannya itu? Karena ini kurang hiburan itu. Ada di Pleret. Saya pokoknya angkanya 22 atau 24. Pokoknya di angka itu. 20 lah ya pokoknya nih. Ya pokoknya di atas 20. Ibu-ibunya pernah ada dicek. Ada di wawancara saya, di ngobrolin saya, di obrolan saya ada. Ini ya. Di YouTube saya ada. Ini dengan orang dengan 22 anak. Ini Bapak pernah bikin video itu ya waktu itu ya? Ada. Dengan 22 anak. Kalau orang dengan 22 anak itu harus kaya sekali. Kaya banget. Harus kaya. Si ibunya Si ibunya jualan gorengan. Aduh. Bapaknya narik beca. Artinya gini loh, dia punya keunggulan yang lebih orang lain bikin anak bayi tabung. Ini kan nempel jadi gitu. Ya 24 itu berarti selama 24 tahun kalau jaraknya 1 tahun nggak ada liburnya ya. Ya benar. Ada lagi yang 16. 16. Dan Kang Nggak ini, tahu 16 atau 14. Bentar, Pokoknya Kang Deddy ini mengatakan ini adalah masyarakat menengah ke bawah ya. Iya. Semua menengah ke bawah ya. Iya. Oke. Ya kalau dikaya kan nggak peduli kita kemudian kan ada lagi yang anaknya disuruh jadi pengemis. Itu banyak. Nah, kemudian kan saya temui bapaknya sama istrinya, apa ibunya sama bapaknya. Kalau itu kan udah selesai. Nah, yang muda-muda, saya katakan anak banyak begini. Tanggung jawabnya bagaimana? Habis istri sayanya jebol terus. Ya saya bilang kalau istri saya jebol terus gitu loh. Mau enggak sih gitu loh. Gini kalau gitu bapaknya aja yang KB. Kan dari obrolan sederhana. Bapaknya KB. Gimana cara KB-nya? Ya udah ayo. Dan saya udah banyak ngajak dari dulu sejak saya anggota DPR.
Tapi kata-kata kalau tidak KB tidak bansos? Bukan, itu setelah jadi gubernur ceritanya beda lagi. Oh, oke. Nah, setelah jadi gubernur, kan Pemda provinsi banyak program nih. Ada program listrik free untuk warga. Kan Jabar itu yang nggak punya listriknya hampir 157.000. Berarti kalau pakai apa? Ya ada yang pakai masih cempor adalah. Nah, sekarang saya targetkan saya mimpin tahun ini harus sudah pasang semuanya. Habis, oke. Kemudian kan ada program bantuan pembangunan rumah. Ya kan 40 juta lumayan. Terus ada beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi gitu loh. Nah, dari seluruh rangkaian ini, nah kan ini kan dana negara. Ya kan? Dan terus kemudian saya sering dijumpai juga ngetok ke rumah. Apa? Pak, kenapa? Istri saya masih di rumah sakit, belum bisa pulang. Intinya Kang Deddy Mulyadi itu menyoroti bahwa banyak sekali mereka itu yang ternyata hamil, memiliki anak, sedangkan kemampuan ekonominya itu tidak memadai gitu, sehingga banyak sekali kejadian ibu menelantarkan anak-anak dieksploitasi karena mereka tidak mampu membiayai anak-anak mereka gitu kan. Alhasil ya kasihan juga kepada anak-anaknya gitu. Anak-anak tidak bersalah, mereka tidak menginginkan juga, tidak tahu juga akan dilahirkan. Tahu-tahu mereka tuh seperti seolah-olah disalahkan dan dipergunakan gitu kan oleh orang tua mereka. Dan ini yang menjadi fokus Kang Deddy Mulyadi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi ya kalau misalkan orang dengan perekonomian yang memang belum stabil, harusnya memang memiliki program keluarga berencana ya. Kenapa? Melahirkan. Berapa biayanya? Sesar 14 juta. Gede sih. Gede, ada yang 23 juta, 24 juta ada. Nah, Itu kamu ini BPJS-nya? nggak punya. Atau BPJS-nya cover nggak bisa semuanya. Nah, kemudian ada yang nggak punya juga. Kan tadinya pakai BPJS personal dia, artinya sopir segala macam. Saya kan suka canda. Kamu ini gimana sih? Saya giliran kamu bikin, aku nggak pernah dikabarin. Giliran melahirkan, aku dikabarin. Iya, benar. Nah, saya kan, saya bilang kalau anak keberapa ini? Anak keempat. Anak keberapa ini? Anak kelima. Saya bilang, Anda ini diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi ayah. Karena untuk menjadi ayah, Anda ini bertanggung jawab terhadap kelahiran. Bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya, pendidikan. Nah sekarang jangan ingin ngomong pendidikan. Ngomong kelahiran aja udah nggak bisa nanganin. Nah, maka saya menyampaikan kalau begitu, bagaimana kalau nanti ikut program KB deh. Dan jangan selalu istri, saya bilang. Karena kan Anda sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Anda ikut dong program vasektomi. Dan rata-rata ikut itu. Bansosnya? Lah, rumah sakitnya saya bayarin 25 juta. Besoknya saya kasih kerjaan. Banyak yang begitu. Di Vodka saya banyak. Berarti kata-kata vasektomi untuk bansos? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Nah, yang saya sampaikan di pidato itu adalah penerima bantuan sosial diharapkan. Ya kan? Itu bisa mengikuti program keluarga berencana. Karena nggak ada artinya dibangunin rumah. Oh, intinya kalau yang saya tangkap, intinya tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tidak ada kata-kata mewajibkan ya. Tapi diharapkan. Ini satu kata yang berbeda antara diwajibkan dan diharapkan gitu. Jadi kalau diharapkan ya mereka masih memiliki opsi. Cuman ya sunnah muakkadnya lah, kalau sunnah muakkadnya mengikuti vasektomi. Tapi tentu saja itu pun pasti dengan ketentuan syarat ketentuan berlaku gitu kan. Kalau misalkan yang penerima bansosnya itu mungkin masih memiliki anak cuma satu, ya tidak mesti gitu kan. Ada ketentuannya juga gitu kan. Dan ini tidak diwajibkan. Kang Deddy Mulyadi di sini menegaskan bahwa penerima bansos itu tidak diwajibkan vasektomi, tetapi diharapkan. Artinya tidak ada paksaan di sini ya. Oke, mari kita lanjut. Nemuin warga, anaknya 24. Ini udah tadi kita bahas ya. Kita skip aja. Di Jakarta ketemu sama orang Jawa Barat, itu asli di Bandung. Asli di Bandung, Bapak. Terus ayeuna di mana? Di Singapura. Ngeus sabaraha tahun? 30 tahun. 30 tahun di Singapura, tara balik. Tara, tapi ayeuna Kang Deddy naik
Abi UID ke Bandung. Kade ieu ece usahana loba saya ngadenge. Banyak. Ya. Usahakeun di Jawa Barat deui, me urang Siap. Jawa Barat garawe. Mun aya Kang Dedi siap tenaga kerja diserap lagi kemarin. Usahanya apa ece teh? Kalau kakak ipar saya kan itu floating Bisnis market pariwisata, pariwisata. Terus kemudian fashion. Fashion atas Outlet pabrik tahu Lapalingan. Sing lobaan pabrik di Jawa Barat. Siap. UMKM atau nu gede supaya orang Jawa Barat di garawe. Siap Kang. Saya cuma mau nerjemahin aja ya buat kalian yang tidak ngerti bahasa Sunda. Intinya KDM di sini bertemu dengan ibu-ibu yang sudah tinggal lama di Singapura ya, selama 30 tahun. Dan KDM di sini menyarankan agar ibu ini pindah ke Jawa Barat lagi dan menyerap tenaga kerja di Jawa Barat, membuka usaha baru di Jawa Barat ya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi di Jawa Barat gitu. Dan ibu ini juga menyampaikan kekagumannya kepada Kang Deddy Mulyadi ya, karena selama ini saya yakin ibu ini juga memperhatikan kinerja daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini kita melihat video Kang Deddy Mulyadi sedang menegur salah seorang siswa yang memakai knalpot racing ya, atau knalpot berisik di lembur knalpot berisik di lembur Pakuan. Ya, sorry guys, audionya mungkin agak kecil nih. Tapi intinya di sini KDM sedang menegur siswa yang memakai knalpot brong atau knalpot yang berisik ya. Pecat Kepsek Pembangkang. 5 kepala daerah tolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Oh, jadi Kepsek kepala sekolah yang membangkang dan masih memperlakukan study tour akan terancam dipecat. Ini bagus nih. Kali ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM jadi perbincangan hangat masyarakat. Yang paling bikin heboh, larangan study tour untuk pelajar. Bayangkan, 5 kepala daerah secara tegas menolak kebijakan ini. Mereka adalah Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Wali Kota Cirebon, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bupati Karawang Aep Syaipulo, dan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Mengapa mereka menolak? Alasannya cukup masuk akal. Study tour bukan sekadar jalan-jalan, tapi merupakan sarana pembelajaran yang penting di luar kelas. Para kepala daerah ini menilai kebijakan KDM terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan aspek pendidikan yang sebenarnya. Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, bahkan secara tegas tetap mengizinkan studi tour di wilayahnya. Alasannya, selain dampak pendidikan, ia juga mengkhawatirkan sektor pariwisata yang bisa terpukul dengan kebijakan ini. Meski niatnya baik untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan efisiensi, banyak pihak menilai pendekatan KDM terlalu sentralistik. Kebijakan ini seolah dibuat tanpa melihat realitas di lapangan. Intinya Kang Deddy Mulyadi itu ingin menyelamatkan orang tua murid yang selama ini merasa kesusahan dengan adanya kegiatan study tour ya. Ini kegiatan study tour ini kan banyak sekali yang membebani orang tua murid yang saat ini sangat bersyukur sekali kebijakan ini ada gitu. Jadi bandingkan saja berapa banyak warga yang merasa senang dengan kebijakan ini dan berapa orang yang merasa dirugikan. Yang selama ini demokan itu adalah rata-rata mereka itu pengusaha bus pariwisata ya, yang tentu saja tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh orang tua murid. Karena ya sekali lagi saya bilang bahwa sebagai pemimpin Kang Deddy Mulyadi harus tetap bisa memutuskan suatu kebijakan yang bisa bermanfaat untuk halayak banyak ya, meskipun harus ada segelintir masyarakat yang dirugikan. Dan mengenai study tour ya sudah banyak sekali paparan tentang study tour ya, versi KDM ini ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi menganggap bahwa sampai saat ini kegiatan study tour itu masih dijadikan ajang rekreasi ya. Jadi sebenarnya study tour itu hanyalah kegiatannya itu diisi dengan kegiatan rekreasi saja tanpa ada korelasinya dengan pendidikan.
Dan ini yang disoroti oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Dan tentu saja ya tujuan utamanya untuk meringankan beban daripada orang tua murid ya. Terkait daripada pengusaha pariwisata ya, mereka diharapkan bisa mencari pasar lain selain memanfaatkan atau menjadikan siswa-siswi ini sebagai target market mereka ya. Oke, mari kita lanjut. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba istri mantan gubernur Jawa Barat kritik Kang Deddy Mulyadi. Setelah sekian lama tidak muncul ke permukaan, Atalia Praratya atau yang sering disapa Bu Cinta mengkritik kebijakan KDM terkait penambahan siswa. Menurutnya kebijakan tersebut tidak memikirkan kondisi antara guru dan siswa. Bahkan ia menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi. Sementara itu, KDM menjawab kebijakan tersebut demi menyelamatkan angka putus sekolah karena terbatasnya sekolah di Jawa Barat. Beliau pun berjanji di tahun depan akan menambahkan pembangunan sekolah agar siswa bisa belajar dengan baik. Keren banget sih. Tapi gimana pendapat kalian? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba istri mantan gubernur Jawa. Kalau menurut saya memang itu sudah menjadi tugasnya Ibu Atalia ya selaku daripada DPR. Memang kerjanya begitu ya, kerjanya ya bersuara, mengkritisi dan mengawasi ya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Hot news, yang hot beritanya bukan saya. Diambil alih KDM jembatan Cigadung gagal diperbaiki Anies. Gimana sih maksudnya? Jadi jembatannya diambil alih KDM. Oh, tadinya mungkin ingin diperbaiki oleh Anies mungkin ya. Tapi jembatannya diambil alih oleh KDM gitu. Oke, mari kita dengarkan sejenak. Kalau tanpa digedor oleh seorang Anies Baswedan tinjau rencana pembangunan jembatan Cigadung di Bantar Gadung. Anies, mungkin jembatan Cigadung itu hanya menjadi legenda. Diharapkan masyarakat untuk diperbaiki, tapi tidak pernah jadi kenyataan. Dengan niat secuil seorang Anies yang tampil mengunjungi, datang ke sana, itu mampu menggerakkan pemerintahan daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat untuk bergerak dan maju melakukan perubahan yang berdampak untuk memperbaiki jembatan Cigadung. Oh, jadi intinya warga itu protes tentang jembatan Cigadung ini agar supaya secepatnya diperbaiki, namun belum ada penanganan. Nah, setelah Anies meninjau ke jembatan Cigadung ini, barulah ada respon dari pihak pemerintah Jawa Barat. Oh, begitu ceritanya ya, guys. Dan menurut berita ini, jembatan Cigadung sudah mulai diperbaiki oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ya, kita bersyukur lah, alhamdulillah kalau misalkan jembatannya sudah diperbaiki, walaupun dengan cara apapun ya, meskipun harus Anies turun tangan dulu, tapi kan endingnya ya saat ini jembatan tersebut sudah mulai diperbaiki, dan itu yang paling penting ya. Ini suara rakyat tentang sosok KDM. Nah, ini seru juga nih. Mari kita dengarkan kesaksian langsung dari warga tentang Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa tanggapannya, guys? Beh, gimana tanggapan Babe tentang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Beh? Bagus, dia merakyat, peduli dengan rakyat-rakyat kecil, sampai ke pelosok-pelosok, menghimbau dan melihat beliau sangat wibawa dan sangat peduli dengan rakyat-rakyat kecil. Oh gitu, Beh. Terus tentang kebijakannya gimana, Beh? Kebijakannya bagus, beliau. Babe mendukung itu? Mendukung, 100% saya akan mendukung Bapak KDM. Oh, mendukung, Beh? Mendukung. Ya bagus, Beh, kita sama-sama dukung KDM ya. Assalamualaikum. Pejabat publik ngeyel terhadap aturan Gubernur Jawa Barat pasti ada apa-apanya ya. Jadi kayaknya memang kalau kita lihat sih memang benar ya. Rata-rata mereka yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi itu memiliki riwayat masalah yang bermacam-macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya adalah warga Jawa Barat yang tinggal di Bandung tetapi asli Subang. Nah, ketahuan ya ketika ada pejabat publik di bawah Gubernur Jawa Barat yang ngeyel tidak pernah mau mengikuti aturan yang dibuat oleh gubernurnya. Yang pertama itu tidak mau mengikuti barak militer ya untuk siswanya yang ada di Kabupaten Bandung. Yang kedua sekarang ikut-ikut Kang Farhan. Tidak setuju atau melawan keputusan gubernur tentang study tour ya. Nah, biasanya pemimpin yang kayak gini ada apa-apa ya. Nah, ternyata
memang kejadian ya, bahwa di masa kampanye Bupati ini diduga menipu pengusaha ya yang ada di Jawa Barat gitu. Nah ini ya beritanya nih. Ya intinya dia menyinggung soal Bupati Kabupaten Bandung yang diduga saat ini tersandung kasus korupsi ya, bukan korupsi ya, kasus penipuan, sorry guys, kasus penipuan ya, ya penipuan yang sudah dijelaskan di awal video tadi. Ini menarik nih, ada perdebatan di antara netizen di kolom komentar, mari kita baca saja ya. Ada dari Haryadi Sugeng. Belajar pintar, Bupati Wali Kota bukan bawahan gubernur, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota adalah setara dalam hierarki pemerintahan daerah, bukan atasan ataupun bawahan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 katanya gubernur, bupati, dan wali kota itu bukanlah suatu susunan bawahan atau atasan, tetapi mereka sama derajatnya ya. Kita baca juga balasan komentar dari Dedeng Junaidi. Mantap, pemimpin itu bukan gubernur, bukan bupati, wali kota, tetapi pemimpin itu adalah rakyat. Makanya pemimpin itu harus tunduk kepada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, pemimpin mau dipilih sama siapa? Makanya rakyat yang harus dimanja. KDM memang bagus pro rakyat. Maju terus KDM bela rakyat lah. Terus bela rakyat lah intinya. Ya jadi memang yang menjadi pertanyaan kita tuh sebenarnya bukan KDM itu adalah atasan terus bupati itu bawahan ya. Tetapi gini logikanya. Masyarakat itu kan saat ini kebanyakan mereka itu kan setuju dengan program-programnya Kang Deddy Mulyadi. Artinya masyarakat Jawa Barat itu kan tidak ada yang protes gitu dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalkan masyarakatnya setuju, kenapa pemimpin lainnya merasa bahwa itu tidak baik untuk masyarakat? Kan yang menjadi bosnya itu kan masyarakat. Seharusnya bupati dan wali kota juga bisa lebih mendengarkan aspirasi rakyat ya. Karena rakyat setuju, tidak ada yang komplain dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Artinya masyarakat juga bisa menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh KDM itu sangat bagus ya. Dan kalau misalkan memang bosnya itu adalah rakyat, bupati dan wali kota juga harusnya bisa mengikuti arahan dari masyarakat yang setuju dengan program-programnya Kang Deddy Mulyadi ya. Oke guys, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, dan saya minta maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang tidak pas atau dan lain sebagainya. Selamat bergabung kembali di video selanjutnya.